Halo, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bab 4 dan 5, yaitu sastra zaman Islam dan sastra Melayu. Mari kita simak. Pengertian sastra Islam. Sastra Islam menurut Said Hawa yaitu seni atau sastra yang berdasarkan kepada budi pekerti Islam. Sedangkan menurut Ala al-Muzain, sastra Islam muncul sebagai media dakwah yang di dalamnya terdapat 7 karakteristik. Pertama, konsistensi, pesan, universal, tegas dan jelas, sesuai dengan realita, optimis dan menyempurnakan budi pekerti manusia. Oleh sastrawan Indonesia, Gunawan Muhammad, ia juga ikut berpendapat yang dikatakannya adalah sastra Islam, yaitu sastra yang memasarkan sistem kepercayaan atau segala sesuatu yang diajarkan Islam, memuji dan mengangkat tokoh-tokoh Islam, mengkritik realitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengkritik pemahaman Islam yang dianggap tidak sesuai dengan semangat asli Islam awal, atau paling tidak sastra yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ada satu lagi, menurut Abdurrahman Wahid, sastra Islam merupakan bagian dari peradaban Islam yang dapat diteliti dari dua sisi. Pertama, yaitu orang yang condong melihatnya secara legalitas formal, di mana sastra Islam harus selalu bersandar pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua, orang yang condong melihat sastra Islam dari pengalaman religiusitas atau keberagaman seorang muslim yang tidak bersifat formal legislatif. Berfaedah sastra Islam tak harus berasal dari Al-Quran dan hadis atau formal, dan bersifat adaptif terhadap pengaruh-pengaruh lain, terutama dimensi sosiologis dan psikologis dari karyanya yang menggambarkan pengalaman keberagaman. Terdapat 3 pandangan yang mengatakan sejarah sastra Islam dan sastra Islami sendiri tidak lepas sama sekali dari perkembangan sastra Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa suci Islam dan yang ada di Al-Quran. Cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita di dalam cerita. Cerita berbingkai berasal dari India dan masuk ke dalam kesusastraan Melayu melalui Arab Persia. Oleh karena itu, pengaruh Islam lebih dominan dibanding pengaruh Hindu. Struktur isi cerita berbingkai terdiri atas pokok cerita dan cerita sisipan. Penokohan cerita berbingkai terdiri atas tokoh manusia dan tokoh binatang. Tokoh manusia umumnya berasal dari kalangan istana atau rakyat jelata, sedangkan tokoh binatang bersifat personifikasi. Sifat cerita berbingkai adalah selalu terdapat sisipan, umumnya bersifat romantik. Banyak mengandung kiasan dan sindiran, sering menggunakan karakter binatang, banyak peristiwa ajaib dan benda ajaib, serta tajuk cerita menggunakan watak utama dan memunculkan anak cerita. Cerita berbingkai umumnya berbentuk hikayat. Salah satunya Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Bakhtiar, dan Hikayat 1001 Malam. Sastra kitab. Sastra kitab adalah sastra yang memuat bidang yang cukup luas. Di dalamnya mencakup ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jenis sastra ini ditulis dan disadur oleh orang-orang Melayu yang belajar di Mekah dan Madinah. Mereka membeli gelar di belakang namanya dengan nama Al-Palimbani, yang dari Palembang, Al-Binjai dari Binjai, Al-Sumatrani dari Sumatera, Al-Makassari dari Makassar, dan lain sebagainya. Sastra kitab adalah sastra yang mempromosikan sistem kepercayaan dan ajaran Islam, memuji dan mengangkat tokoh-tokoh Islam, mengkritik realitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengkritik pemahaman Islam yang dianggap tidak sesuai dengan semangat Islam awal, atau paling tidak sastra yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, tokoh-tokoh yang terdapat pada sastra kitab zaman dulu adalah antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nurdin Ar-Raniri, dan Abdur Rauf Singkal. Tujuan penulisan sastra. Tujuan menurut Yusuf
tahun 1994 yang mengatakan bahwa sastra Islam mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk menceritakan keagungan Islam serta para nabi dan pahlawan-pahlawannya, agar pembaca tertarik akan agama Islam dan dapat memperteguh keimanan mereka. Ada satu pandangan lain dari seorang penulis dari asal Mesir, Al-Hakim, yang berpendapat bahwa sastra Islam tidak hanya berfungsi mengajarkan, tapi juga memberi nasihat atau memberi petunjuk. Ia juga menciptakan sesuatu menjadi hidup dan berakar, sehingga terkesan di hati dan pikiran manusia. Sastra undang-undang adalah undang-undang yang peraturan yang berisi adat istiadat, kebiasaan yang dipakai secara turun-temurun atau contoh-menerlau. Adat istiadat kebiasaan itu disajikan dalam bentuk cerita serta diselilingi dengan pantun, syair, pepatah, petiti, peribahasa, dan sebagainya. Tetapi masyarakat Melayu juga alam pikiran Melayu pada bahasa itu. Kitab-kitab yang berisi undang-undang, misalnya Undang-Undang Palembang, Undang-Undang Jambi, dan sebagainya. Selanjutnya pantun. Pantun adalah saran puisi rakyat yang dinyanyikan. Kesusastraan pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajak A B A, B A B, B A A, B B B. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya tentang alam atau flora dan fauna. 1 baris terdiri atas 4-5 kata, 8-12 suku. Kata pantun dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pantun anak-anak, yaitu pantun teka-teki. Yang B. Pantun cenaka. Yang C. Pantun sukacita. Yang kedua, pantun muda-mudi, yaitu A. Pantun perkenalan. B. Pantun percintaan. C. Pantun nasihat. Yang ketiga, pantun tua. Pantun tua yaitu A. Pantun nasihat. B. Pantun adat. C. Pantun agama. Selanjutnya syair. Syair adalah terdiri dari 4 baris. Setiap baris mengandung 4 kata yang kurang-kurangnya terdiri dari 12 kata. Bedanya dengan pantun adalah keempat barisnya satu bagian dari sebuah puisi yang lebih panjang. Syair juga tidak mempunyai unsur-unsur sendirian. Di dalam KBI, syair merupakan puisi lama yang setiap bait terdiri 4 lariknya berakhir dengan bunyi yang sama. Sedangkan syair diartikan sebagai karya sastra Melayu lama. Ciri-ciri syair. Ciri-ciri syair itu ada 7. Di antaranya adalah 1. Syair memiliki sajak A. 2. Setiap baris syair terdiri dari 8-14 suku kata. 3. Tiap baitnya memberi arti kesatuan. 4. Tiap bait dalam syair terdiri dalam 4 baris atau larik. 5. Syair tidak memiliki sampiran sehingga semua barisnya mengandung makna. 6. Makna di dalamnya dibentuk oleh bait-bait sebelumnya. 7. Bahasa syair terbentuk kebiasaan. Unsur-unsur syair. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dari keduanya unsur tersebut yaitu 1. Intrinsik. Syair terdapat tema. Tema yaitu merupakan sebuah ide pokok. Yang kedua itu perasaan. Perasaan yaitu merupakan sesuatu yang akan diungkapkan oleh penyair, semisalnya ciri khas dari syair, cara pandangnya, karakternya, dan lain sebagainya. Begitupun juga ada nada. Nada merupakan sebuah intonasi, juga disebut sebagai
penekanan di dalam syair. Yang keempat itu ada amanat. Amanat yaitu merupakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh penyair kepada pembicaranya. Yang kedua yaitu ekstrinsik. Yang pertama dalam latar belakang dari kehidupan seseorang, dalam kehidupan seseorang penyairnya. Yang kedua yaitu latar belakang pendidikan seorang penyairnya. Yang ketiga, latar belakang sebuah budaya dan sosialnya. Yang terakhir adalah adat kebiasaannya yang dilakukan dalam masyarakat setempat. Golongan syair menurut isinya. 1. Syair panji. Olahan dari bentuk prosanya. Perbedaan antara hikayat panji adalah bahwa hikayat panji berbelit-belit polanya. Syair panji lebih sederhana plotnya. Contohnya sebagai berikut. Adapun akan manungku negara, Gunda tiada lagi terkira. Belas memandang Raja Putra, semuanya sudah dalam penjara. Sungguh ia bersuka-suka, hatinya Gunda tiada bertika. Sangat pandai menyamarkan duka, berupa memandang muka jikalau memandang saudaranya dalam penjara yang ketiganya. Berlinang-linang air matanya, seboleh-bolehnya disamarkannya, daripada ia tiada takutnya. Hasilkan bekal air dan kayu, kayu pengkayu taruh di tiru, supaya laju perahumu itu sudahlah hasil kayu dan anyar. Angkatlah pula dahu dan layar, pada beras bekah jantanlah. Taksir niscaya sempurna jalan yang kabir. Karya Hamzah Fansuri. Pengaruh sastra klasik terhadap masyarakat. Sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat itu sangat erat. Terdapat 8 aliran sastra, di antaranya sebagai berikut. 1. Realisme. Realisme itu adalah berusaha menggambarkan atau menceritakan suatu sebagaimana kenyataannya. 2. Surrealisme adalah melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. 3. Naturalisme sangat mengutamakan perasaan sehingga objek yang dikemukakan tidak lagi asli, tetapi telah bertambah dengan unsur perasaan si pengarang. 4. Romantik itu mengutamakan perasaan melambung tinggi di dalam fantasi dan cita-cita. 5. Simbolik. Simbolik itu muncul sebagai reaksi atas realisme dan naturalisme. 6. Mistisme. Mistisme ini bersifat melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan. 7. Surrealisme. Surrealisme itu melukiskan berbagai objek dan tanggapan serentak. 8. Impresionisme memusatkan perhatian pada apa yang terjadi di dalam batin tokoh utama.
Jenis karya sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang mempunyai makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas yang bermakna instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada kesusastraan atau sebuah tulisan yang mempunyai arti keindahan tertentu. Kemudian ada sastra Melayu klasik. Karyanya merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di daerah Melayu, merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib serta kesaktian. Satu contoh dari karya sastra Melayu klasik adalah hikayat yang berbentuk prosa. Karakteristik yang dimiliki karya sastra Melayu klasik sebagai berikut, yaitu merupakan sastra lisan, bersifat statis, bersifat istana sentris, bahasanya klise, anonim, cenderung dipengaruhi budaya Arab dan Hindu. Unsur karya sastra Melayu klasik tidak berbeda dengan sastra modern. Unsur karya sastra Melayu klasik memiliki tema, alur, setting, penokohan, dan amanat. Adapun nilai-nilai yang sering dimunculkan dalam sastra lama antara lain nilai religius, sosial, moral, atau etika, nilai estetis, nilai budaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai dalam karya sastra klasik. Nilai dapat berubah konsep, prinsip, cara berpikir, perilaku, dan sikap seseorang. Kandungan nilai dalam karya tidak hanya mengungkapkan keindahan saja, tetap memiliki juga titik identifikasi dengan pengarang dan lingkungan. Nilai-nilai luhur kehidupan misalnya, nilai moral yang berhubungan kemanusiaan, kerukunan, kebersamaan, keselarasan, kepercayaan, dan kebutuhan. Nilai-nilai luhur yang berjasa mendidik, membina, dan mendewasakan pembaca. Lalu ada macam-macam sastra Melayu klasik. Sastra ini identik dengan sastra lisan karena sastra Melayu adalah sastra hidup, dikatakan dari mulut ke mulut. Sastra Melayu klasik terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu legenda, fabel, mitos, sage, hikayat, tambo, atau sejarah, dan banyak lainnya. Kemudian, ada unsur-unsur karya sastra Melayu klasik. Dilihat dari unsur, naskah sastra Melayu klasik juga memiliki tema, tokoh, dan sudut pandang, alur, amanat, dan nilai-nilai seperti halnya naskah sastra cerpen dan novel. Struktur karya sastra Melayu klasik hampir sama dengan karya sastra lainnya, seperti amanat, alur, tokoh, latar, dan lain sebagainya. Terdapat unsur intrinsik, yaitu tema, amanat, alur, atau plot, dan pertokohan. Ada unsur ekstrinsik, dan ada sebuah karya sastra otonom, tetapi selalu pasti berhubungan secara ekstrinsik dengan luar sastra dengan sejumlah faktor kemasyarakatan seperti tradisi sastra, kebudayaan lingkungan, baca sastra, serta kejiwaan mereka. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa unsur ekstrinsik ialah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Untuk melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik diperlukan bantuan ilmu kerabat seperti sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Masuk ke poin B, jenis karya sastra. Berdasarkan bentuknya, jenis karya sastra Melayu klasik terbagi menjadi dua, yaitu syair dan prosa. Syair merupakan jenis puisi yang terdapat pada zaman sekarang. Prosa adalah sama halnya dengan novel atau cerpen modern seperti yang terdapat sekarang ini. Zaman dahulu, para penyair dianggap handal dalam bidang sastra karena mampu membuat sejumlah kata yang indah untuk disampaikan kepada para pendengarnya. Syair, pantun, dan mantra dalam karya sastra lisan memiliki kekuatan mistik yang khusus kepada pembaca dan pendengarnya.
Hikayat, cerita klasik, yakni cerita yang mengandung pokok perjalanan dalam mencari tujuan hidup. Hikayat bercerita tentang asal-usul lahirnya seorang raja, munculnya sebuah peristiwa. Berdasarkan tema dan isinya, itu serius dan jenaka. Kalau serius itu pembelajaran moral. Kalau jenaka, itu berarti menghibur masyarakat pada zaman dulu. Jenis karya sastra Melayu berbentuk puisi. Mantra di dalam mantra yang terpenting bukanlah makna dari kata yang diucapkan, melainkan kekuatan sugestif yang diucapkan. Jenis-jenis karya sastra klasik atau lama yaitu mantra, pantun, talibun, pantun kilat, gurindam, syair, peribahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada cerita sejarah. Cerita sejarah itu meliputi legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tempat terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, dan sebagainya. Misalnya danau, gunung, tangkuban perahu, terjadinya danau Toba, dan masih banyak lagi. Ada juga dongeng. Dalam hal ini, dongeng sengaja menceritakan kebodohan seseorang, apa yang dilakukannya serba salah, sehingga menimbulkan humor atau kejenakaan. Misalnya dalam bahasa Melayu, itu ada Papandir, dalam bahasa Jawa, Joko Pandir, dalam bahasa Sunda, Sikabayan. Dan yang terakhir, ada ciri-ciri sastra klasik. Meliputi yaitu 1. Nama pengarang tidak diketahui atau identitas tidak diketahui. 2. Bersifat logika tersendiri, tidak sesuai dengan logika pada umumnya. Yang 3. Ruang lingkup dalam cerita kerajaan. 4. Bersifat memudar atau ekspresi ide elemen dalam karya seni. 5. Fantastis atau tidak masuk akal, luar biasa. Yang 6. Disampaikan dari mulut ke mulut. Yang 7. Tidak berangka tahun atau mengidentifikasi atau mengenal karya sastra. Yang ke-8 dan yang ke-8 tidak bergerak atau tidak berubah keadaannya, tidak menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman dari kelompok 6. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.